Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Azhar, NIM E2019-2331 dari kelas S8, yang tepatnya dari kelompok 1. Dan di sini saya ingin meneruskan materi atau melanjutkan yaitu sejarah ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi pada tahun 2005 mantan Presiden Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tentang pentingnya mengembangkan industri pada sektor yang bersumber pada kerajinan dan kreativitas bangsa. Dan selanjutnya pada tahun 2006 Menteri Perdagangan Republik Indonesia saat itu Dr. Andes Mari LK Pangkengstu meluncurkan program Indonesia Design Power di jajaran Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Suatu program pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar domestik maupun di luar negeri. Setelah itu disahkannya Inpres nomor 6 2009 pada tahun 2009 serta dicanangkan sebagai Tahun Indonesia Kreatif oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun yang sama, pameran virus kreatif yang mencakup sektor industri kreatif dan pameran pangan usaha yang mengenalkan industri pangan Indonesia diselenggarakan dan berjalan sukses. Dan selanjutnya pada tahun 2010 dibuat suatu platform digital yang bernama Ekonomi Kreatif Indonesia yang berfungsi untuk wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui perkembangan industri kreatif di Indonesia. Selanjutnya prioritas pada periode tahun 2009 sampai 2014 mencakup 7 kelompok industri kreatif, yaitu arsitektur, fashion, kerajinan, layanan komputer, dan piranti lunak, periklanan, permainan interaktif, dan riset and development. Yang kedua, di sini saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi kreatif di Indonesia. Sampai saat ini pemerintahan Indonesia telah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 15 subsektor, antara lain yang pertama periklanan, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa iklan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan media dan sasaran tertentu. Yang kedua ada arsitektur, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro, town planning, urban design, landscape arsitektur, sampai level mikro. Yang ketiga, pasar barang seni, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika, seni dan sejarah yang tinggi. Yang keempat ini ada kerajinan tangan, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin. Yang kelima ada desain kreatif, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran. Yang keenam ada fashion, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya. Yang ketujuh ada video, film, dan fotografi, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi, produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film, termasuk dalam penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, eksibisi, atau festival film. Yang ke-8 ada permainan interaktif atau game, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer ataupun Android serta iOS, maupun video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Yang ke-9 itu ada musik, kegiatan kreatif yang berupa kegiatan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Yang ke-10 ada seni pertunjukan, yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten serta produksi pertunjukan seperti wayang kulit dan segala lainnya. Yang ke-11 penerbitan dan percetakan, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal koran, majalah, tabloid, konten, serta digital kantor berita.
Yang ke-12 ini adalah layanan komputer dan software atau teknologi informasi, yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem. Yang ke-13 ada televisi dan radio, kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi seperti game, quiz, reality show, entertainment and lainnya. Penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio. Yang ke-14 di sini ada riset dan pengembangan atau research and development, kegiatan kreatif terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan pertemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru. Dan yang terakhir nomor 15 yaitu kegiatan kuliner, yaitu kegiatan kreatif dengan usaha inovatif yang menawarkan produk-produk kuliner yang menarik, mulai dari penyajian, cara pembuatan sampai dengan komposisi makanan atau minuman yang disajikan. Dan selanjutnya ada pembahasan evolusi ekonomi kreatif, yaitu Joseph Schumpeter adalah seorang ahli ekonomi yang mengemukakan peran entrepreneur sebagai aktor dalam ekonomi kreatif. Menurutnya, para entrepreneur menemukan sumber daya baru, proses produksi baru dan metode baru. Sejak masa revolusi industri sampai 1996, usaha kreatif berkembang melalui industri yang memproduksi barang dan jasa real. Dan di sini produk industri jasa yang dihasilkan secara kreatif yaitu jasa pariwisata, jasa multi finance, jasa transportasi, jasa pendidikan, dan jasa komunikasi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.